Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Puji Tuhan kita kembali boleh bersama-sama dalam kebaktian kebangunan rohani peristiwa-peristiwa akhir zaman untuk hari yang kedua. Terima kasih kepada Dr. Fani, seorang mahasiswa kedokteran gigi di Universitas Samratulangi Manado. Boleh memberikan pencerahan kepada kita, sebuah seminar singkat bagaimana kita memelihara gigi kita. Ini sesuai dengan kompetensinya dan semoga pelajaran ini juga boleh memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, pada malam hari ini saya ingin menyapa semua anggota Jemaat Tanjung Perak yang telah bergabung bersama-sama. Demikian pula tamu-tamu yang telah hadir di dalam Zoom meeting ini dan juga yang menyaksikan lewat live streaming di Facebook halaman gereja. Kiranya lewat KKR ini kita semua diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan dari malam ke malam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi malam atau kemarin malam kita telah membahas tentang bagaimana krisis yang terjadi di dunia ini. Lewat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yang kita bisa saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang peristiwa-peristiwa itu harus terjadi untuk menggenapi nubuatan yang telah dituliskan di dalam Alkitab. Dan semakin ke sana, semakin mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali, peristiwa-peristiwa, krisis demi krisis akan terjadi terus-menerus untuk menggoncang iman kita. Tetapi apabila kita setia kepada Tuhan, kita tetap bergantung kepada Tuhan, kita melihat tanda-tanda zaman, maka Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Tanda-tanda apakah itu semua? Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam pemberitaan firman kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu memohonkan Tuhan menolong menyertai kami di dalam kami ber-KKR malam hari ini. Kiranya Tuhan akan kirimkan kuasa Roh Kudus-Mu bagi masing-masing kami, agar firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama boleh memberikan kepada kami sebuah pencerahan rohani untuk kami semakin siap menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berkati semua yang menyaksikan, mengikuti, mendengarkan akan KKR ini. Kuasa Roh Kudus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman kita pada malam hari ini didasarkan kepada kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-24. Bila saudara mempunyai Alkitab, mari saya ajak saudara untuk membuka Injil Matius pasalnya yang ke-24. Sebuah kisah di sana bagaimana Kristus memberikan amaran kepada murid-muridnya tentang kehancuran Yerusalem. Tanda-tanda yang terjadi untuk kehancuran Yerusalem merupakan tanda-tanda yang sama yang akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kitab Matius ini memberikan kepada kita sebuah nubuatan tentang peristiwa-peristiwa yang akan mendahului akan kejadian tersebut. Dan ini menjadi sama dengan yang dinamakan kehancuran Yerusalem yang melambangkan kebinasaan dunia dengan api neraka. Kita tahu ceritanya di zaman tersebut, di zaman Yesus, di atas bukit Zaitun, Yesus menceritakan kembali penghukuman yang menakutkan yang mendahului kedatangannya yang kedua kali. Dikatakan bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Matius 24 ayat 6 dan 8. Nubuatan-nubuatan ini apabila kita cermati satu persatu, ini sementara terjadi di dalam kehidupan kita. Dan sebagian diantaranya merupakan kegenapan dari setiap nubuatan yang telah disampaikan Tuhan Yesus sejak kedatangannya yang pertama kali. Kita akan lihat pada malam hari ini
Satu persatu akan nubuatan ini. Dan kita akan bahas tuntas bagaimana peristiwa-peristiwa itu dapat kita lihat, kita terjadi di sekitar kita. Untuk kemudian bukan kita takut, tetapi mengambillah kita sebuah pelajaran bahwa benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa peristiwa-peristiwa itu harus terjadi untuk menggenapi apa yang dicantumkan di dalam Alkitab, khususnya Matius pasal 24. Dan ini juga menjadi sebuah tanda kepada kita bahwa benar Yesus segera akan datang pada kali yang kedua menjemput kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Tanda yang pertama kita awali dengan tanda-tanda di langit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman masa penganiayaan, pada waktu umat-umat Tuhan dianiaya dengan sedemikian besar oleh gereja pada zaman itu, tampillah tanda-tanda ini di langit. Matahari menjadi gelap dan bulan tidak memantulkan cahayanya. Kemudian bintang-bintang berguguran. Ini telah terjadi ketika zaman penganiayaan, di mana gereja menganiaya umat-umat Tuhan di waktu itu. Gereja kemudian menjadikan umat Tuhan sebagai tontonan ketika mereka ditaruh di amfiteater. Lalu kemudian di sana dilepaskan binatang-binatang buas. Di zaman kegelapan penganiayaan seperti ini, terjadilah peristiwa di mana matahari menjadi gelap dan bulan dan bintang tidak lagi memantulkan cahayanya, dan bahkan bintang-bintang berguguran. Matius 24 ayat 32 berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Jadi kita melihat di sini bahwa Kristus telah menerangkan kepada kita tanda-tanda kedatangannya. Dia menyatakan bahwa kedatangannya sudah di dekat, di muka pintu, dan kita perlu mengetahuinya. Ia mengatakan tentang mereka yang melihat tanda-tanda ini, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tanda-tanda ini sudah nampak. Sekarang kita mengetahui dengan pasti bahwa kedatangannya sudah dekat. Memang tanda-tanda ini terjadi dari waktu ke waktu. Memang tanda-tanda ini mungkin telah terjadi di zaman yang lampau. Tetapi itu kemudian berkelanjutan sampai dengan zaman kita sekarang ini. Tanda yang berikut, tanda-tanda di bumi. Apa yang terjadi dengan bumi kita? Masih di ayat kitab Injil, tepatnya Injil Lukas pasal 21 ayat 25, yang juga sama dengan yang ditulis di dalam Injil Matius 24 ayat 29, dan Injil yang lain Markus 13 ayat 24 sampai 26. Bahkan kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Yesus menyatakan di dalam ayat-ayat ini akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Mereka yang memperhatikan tanda-tanda kedatangannya ini perlu mengetahui bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Matius 24 ayat 33. Bangsa-bangsa gelisah, masa kemudian menjadi bingung. Kebingungan melanda umat manusia. Orang-orang banyak mengalami yang namanya sakit penyakit, bahkan serangan jantung karena takut akan perkara-perkara yang menimpa bumi, krisis yang menimpa bumi. Tetapi mereka yang percaya kepada Allah akan mendengar suara itu, berkata kepada kita, ini aku, janganlah takut, kata Tuhan. Ketika kita mencermati peristiwa-peristiwa ini terjadi di dunia ini, tanda-tanda itu terjadi, ingat juga ada suara Tuhan di sana, jangan takut, karena Ia tetap menyertai saudara dan saya.
Walaupun peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda kedatangan Yesus ini terjadi silih berganti di dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi jangan takut. Tanda-tanda di alam, tanda-tanda di bumi menjadikan kita semakin yakin benar apa yang disampaikan firman Tuhan. Dan menjadikan kita semakin yakin juga bahwa benar Yesus akan datang pada kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Tanda yang berikut adalah akan muncul nabi-nabi palsu. Sebagai salah satu tanda kehancuran dari kota Yerusalem, di dalam Matius pasal 24, Kristus telah berkata bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang. Ayat 11 Matius 24. Munculnya nabi-nabi palsu menyesatkan orang dan memimpin orang banyak ke dalam padang belantara yang kemudian tidak ada akhirnya dari semua pelajaran-pelajaran yang seakan-akan baru mereka sampaikan. Tetapi pelajaran itu tidak ada akhirnya karena pelajaran itu pelajaran yang telah disesatkan. Ahli nujum, tukang sihir dengan mengaku memiliki kuasa akan menarik banyak orang ke tempat yang sepi, ke pegunungan. Di sana kemudian mereka akan menyampaikan apa yang menjadi pengajaran mereka, tetapi pengajaran itu sesat adanya. Nubuatan ini disampaikan di akhir zaman. Ini adalah tanda yang diberikan Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Kita harus melawan akan pengakuan-pengakuan nabi-nabi palsu ini kalau seandainya itu muncul di lingkungan kita. Mungkin ada orang yang akan datang dengan khayal yang palsu. Akan ada orang yang datang dengan mimpi yang palsu. Lalu kemudian dia khotbahkan firman itu. Dan dia kemudian menyatakan bahwa inilah yang benar. Padahal gereja kita sudah memiliki doktrin-doktrin dasar yang telah diuji zaman lepas zaman. Telah ditunjukkan bahwa orang-orang yang seperti ini, mereka kemudian lambat atau cepat pengajarannya ini kemudian akan surut. Tetapi mereka telah menciptakan kekacauan dan mereka kemudian silih berganti datang dengan penekanan-penekanan pelajaran-pelajaran yang berbeda-beda sehingga kita menjadi bingung, menimbulkan kekacauan di antara umat-umat Tuhan yang sementara menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itulah sebabnya nasihat roh nubuat kepada kita bahwa biarlah setiap orang mencari Allah dengan sangat tekun bagi dirinya sendiri agar dia secara pribadi dapat memahami kehendaknya. Saya menyatakan tadi malam di dalam KKR kita bahwa KKR seperti ini adalah penuntun kepada kita. KKR seperti ini adalah membukakan firman kepada kita. Tetapi ingat bahwa mempelajari firman Tuhan adalah merupakan kewajiban kita secara pribadi. Tadi malam saya menganjurkan kita untuk membaca kembali kitab Daniel dan kitab Wahyu. Baca saja, Roh Kudus nanti akan berbicara kepada kita, menerangkan apa yang tertulis di sana, dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa mengambil pelajaran untuk kita pakai, kita gunakan untuk kerohanian kita yang hidup di akhir zaman ini. Waspada dengan nabi-nabi palsu ketika itu muncul di sekitar kita. Telusuri dan kemudian pastikan bahwa ini merupakan bagian daripada yang namanya tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tanda yang berikut adalah menyangkut makan dan minum. Kegelojohan dan roh tidak bertarak kemudian menghantui umat-umat Tuhan yang sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kegelojohan dan ketidakbertarakan terletak pada dasar kebejatan moral yang besar di dunia ini. Setan menyadari akan hal ini dan dia selalu menggoda semua manusia, laki-laki dan perempuan, untuk memanjakan selera dan mengorbankan kesehatan atau bahkan nyawanya sendiri. Makan, minum, berpakaian dijadikan sebagai tujuan utama hidup di dunia ini. Begitulah keadaan manusia sebelum air bah.
Dan itu juga terjadi berulang bagi manusia yang sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kebiasaan suka menghambur-hamburkan uang seperti ini untuk makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya adalah sebuah bukti nyata dari penutupan sejarah dunia yang segera akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya di dalam setiap KKR yang diadakan ada yang namanya pelajaran kesehatan. Dan puji Tuhan mulai malam hari ini kita telah mengikuti pelajaran kesehatan. Besok malam juga kita akan mengikuti pelajaran kesehatan, dan sampai nanti pada akhir KKR ini ada pelajaran kesehatan juga yang akan kita ikuti. Ini menjadi penting karena disinilah salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua kali adalah ketika umat manusia memanjakan, diberikan pelajaran kesehatan bagi kita. Perlu kita mempelajari pelajaran kesehatan. Perlu kita menerima pengajaran tentang kesehatan agar kita mawas diri, agar kita boleh memelihara kesehatan kita, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa-dosa akibat ketidakbertarakan dan kegelojohan. Ini adalah gambaran dunia bahwa ketika Tuhan segera akan datang, dunia ini mirip dengan zaman Nuh. Orang pesta pora, pemanjaan selera, makan dan minum menjadi-jadi. Padahal yang mereka makan belum tentu adalah yang sehat. Tanda-tanda ini perlu juga untuk kita waspadai di dalam kehidupan kita masing-masing. Tanda yang berikut menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah kekerasan viral mana-mana. Jadi kekerasan kita lihat di video-video bagaimana seorang ibu dia memukul bayinya sendiri. Kelihatan di tempat yang lain seorang anak dia memukul orang tuanya yang sudah renta. Dan banyak lagi video kekerasan di mana-mana. Kembali menyebutkan contoh daripada zaman Nuh. Dalam jaringan kepalsuan, negeri itu penuh dengan tindakan kekerasan, peperangan, kejahatan, pembunuhan, merupakan suasana jadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika penduduk dunia kemudian tidak harmonis, bisa terjadi kekerasan di mana-mana. Ini menerangkan kepada kita bahwa memang kejahatan sementara bergerak di bawah satu komando, yaitu komando setan. Dia mau menciptakan berbagai jenis kerusuhan di antara manusia dengan menciptakan yang namanya tindakan-tindakan kekerasan. Kejahatan, kekejaman manusia akan mencapai suatu tingkatan sehingga Allah akan menyatakan dirinya di dalam kemuliaannya. Tidak lama lagi kejahatan dunia ini akan mencapai puncaknya seperti pada zaman Nuh. Maka Allah akan mencurahkan penghukumannya ketika itu telah mencapai puncaknya. Contohnya pada zaman Nuh. Saat ini kalau kita melihat media massa, kita melihat video-video, televisi, YouTube, media sosial, laporan-laporan mengerikan kita lihat, kita dengar tentang pembunuhan, perampokan, kecelakaan, tindakan kekerasan. Ini menceritakan semua kepada kita sebuah amaran bahwa mereka kita menyaksikan itu semua. Tentunya ini memberikan kepada kita suatu kesan rohani bahwa memang kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Peristiwa itu telah dinubuatkan sebagai bagian daripada tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ketika kita melihat hal itu kita tidak kaget. Justru kita menyiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apalagi tanda-tanda yang lain. Oh, ada juga tanda-tanda di sana. Yaitu yang namanya perang dan bencana. Bencana ini silih berganti menimpa kita.
Tinggal menunggu waktunya. Kadangkala menimpa di wilayah kita, menimpa di wilayah yang lain, menimpa di negara kita, menimpa di negara yang lain, menimpa di belahan dunia yang lain, menimpa di belahan dunia di mana kita berada. Ini silih berganti terjadi. Prahara akan datang dan kita harus bersedia menghadapi keganasannya dengan kita mengadakan pertobatan yang sungguh kepada Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Tuhan akan bangkit mengguncang dunia ini dengan dahsyat. Kita akan menyaksikan kesusahan di mana-mana. Ribuan kapal akan terlempar ke dalam laut. Para pelaut akan tenggelam dan jutaan nyawa manusia akan dikorbankan. Kebakaran akan terjadi tidak secara diduga-duga. Tidak ada upaya manusia untuk sanggup memadamkannya. Istana-istana dunia akan disapu bersih oleh api ganas. Dan kecelakaan akan menjadi-jadi. Kekacauan, tabrakan, kematian secara mendadak terjadi di dalam lalu lintas perjalanan yang sangat luas. Kesusahan sudah sangat dekat. Pintu kasihan segera akan ditutup. Oh, marilah kita mencari Allah selagi dia masih dapat ditemukan. Serukanlah namanya selagi dia dekat. Saya sementara membaca kitab atau buku Roh Nubuat yang dituliskan oleh Ellen G. White dalam buku Peristiwa Akhir Zaman, halaman yang ke-12, paragraf yang pertama. Apa yang dituliskan oleh Ellen White ini di zaman dahulu, kemudian sekarang ini kita melihat itu mulai terjadi. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Nabiya yang terakhir ini, bahwa hal-hal ini merupakan sebuah tanda dalam babak akhir sejarah dunia. Peperangan akan berkecamuk. Akan ada wabah, bencana melimpah ruah. Disinilah kita melihat yang namanya tsunami. Harta dan nyawa akan dimusnahkan, masuki istana yang telah disediakan Kristus bagi mereka yang mengasihinya. Singkatnya adalah kita sebagai umat percaya peperangan akan ada, dan ketika itu terjadi, baik mungkin di wilayah kita maupun di wilayah yang lain, ini mengingatkan kita untuk kita lebih berserah sungguh kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita untuk kita doakan juga mereka yang sementara. Dan yang paling pokok adalah ini mengingatkan kita juga bahwa Kristus akan segera datang. Jangan sampai kita gagal memahami peristiwa-peristiwa ini dan menganggap itu adalah peristiwa biasa saja. Itu adalah peristiwa alam semata-mata. Justru ketika kita melihat hal itu, merupakan sebuah alarm, panggilan kepada kita untuk kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena ini merupakan bagian dari tanda-tanda zaman akhir. Saudara-saudara sekalian, tak banyak kita melihat orang, nanti kemudian dia akan datang berserah kepada Tuhan, menangis ketika ditimpa oleh berbagai malapetaka, bencana dan lain sebagainya. Adalah lebih baik tentunya ketika kita datang berserah sungguh kepada Tuhan dalam kondisi yang baik. Sehingga kita kedapatan setia di dalam berbagai kondisi kehidupan kita. Kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati berbagai tanda-tanda yang ada di alam ini. Melewati yang namanya tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tetap berjalan maju berpegang kepada Tuhan, yang adalah sumber pengharapan dan sukacita di dalam kehidupan kita setiap hari. Apalagi tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda yang lain adalah gempa bumi dan banjir. Setan bekerja keras memusnahkan manusia dengan berbagai cara. Musuh bekerja dan dia bekerja dengan giat. Dia telah turun dengan kuasa yang besar. Roh Allah sedang ditarik dari bumi. Allah telah menarik lengannya. Dan kita saat ini harus siap untuk menghadapi peperangan dengan kuasa si jahat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, penutupan sejarah dunia. Kerak bumi akan retak
Karena semburan unsur-unsur yang tersembunyi dalam perut bumi. Unsur-unsur ini sekali terlepas akan menyapu harta benda mereka yang selama bertahun-tahun telah menimbun kekayaan oleh mengeruk harta dalam jumlah besar di atas penderitaan orang lain, di atas penderitaan para buruh yang bekerja diupah dengan tidak selayaknya. Dalam dunia keagamaan pun terguncang hebat karena kesudahan segala perkara ini sudah dekat. Sudah tiba waktunya, bila mana pada suatu saat kita berada di tanah yang keras, tetapi di saat berikutnya tanah itu sudah terangkat dari kaki kita. Gempa bumi akan terjadi pada waktu yang tidak disangka-sangka. Dalam kobaran api, dalam luapan banjir, dalam goncangan gempa bumi, dalam keganasan dari kedalaman bumi, dalam bencana di laut dan di darat, amaran sedang disampaikan oleh Roh Allah. Tidak selamanya manusia bergumul dengan hal ini. Anak manusia kemudian akan datang di awan-awan. Lalu kemudian kilat akan memancar, halilintar dari langit akan menyatukan segala sesuatu sehingga mengakibatkan gunung-gunung terbakar bagaikan sebuah tungku yang kemudian memuntahkan banjir lahar ke atas seluruh tempat di muka bumi ini. Bebatuan akan kemudian terpancar kemana-mana, dan disinilah kemudian akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat dan kemusnahan hampir sebagian besar akan nyawa manusia. Gempa bumi yang mungkin terjadi saat ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan peristiwa yang nanti sebenarnya akan datang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana langit dan bumi ini kemudian akan porak-poranda. Apalagi yang lain, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Disebutkan juga ada tanda kelaparan, ada tanda wabah. Saat ini kita sementara dalam juga tanda-tanda seperti ini. Setan bekerja di udara, dia meracuni atmosfer, sehingga disinilah kita bergantung kepada Tuhan demi hidup kita, yakni kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang. Dan karena kita berada dalam keadaan seperti sekarang ini, maka kita perlu waspada, berserah diri sepenuhnya pada Tuhan, bertobat sepenuhnya, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Akan tetapi kita tampaknya hanya duduk saja, dan seolah-olah kita ini lumpuh. Sorga pada malam hari ini mau membangunkan kita untuk kita boleh berserah, bertobat, dan mengabdi di dalam pekerjaan Tuhan. Allah tidak merintangi kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaannya yang mematikan untuk merusak dunia ini. Salah satu sumber daripada kehidupan dan zat gizi kita adalah udara. Kemudian itu telah dirusak dengan gas beracun. Kemudian bukan hanya itu, tumbuh-tumbuhan juga terpengaruh. Manusia menderita karena serangan wabah. Dan ini semua terjadi, sementara terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada bala kelaparan yang meningkat. Ada wabah penyakit yang membunuh ribuan orang. Apakah ini terjadi? Ini terjadi dan sementara terjadi sekarang ini. Bahaya dari kuasa luar, perbuatan setan dari dalam sedang berada di sekitar kita, tetapi kuasa Allah yang menahannya kini sedang berlaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disebutkan bahwa apabila kemudian Tuhan tidak menghentikan semuanya ini, maka niscaya semua manusia akan mati. Kalau Tuhan tidak segera datang, maka semua kemudian akan binasa oleh karena berbagai bencana ini. Kemudian muncul pertanyaannya, kenapa Tuhan belum datang juga? Kenapa masih ada bencana-bencana ini? Apa maksud daripada bencana-bencana ini? Apakah ini dimaksudkan untuk membunuh manusia? Mungkin ini pertanyaan kuncinya. Apa maksud daripada bencana-bencana terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang di dalam kitab atau di dalam tulisan Roh Nubuat berkata bencana silih berganti akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jawabannya adalah Tuhan mau kita untuk kita lebih berserah diri kepada Tuhan. Tuhan mau kita untuk kita bertobat. Bencana-bencana menimpa dunia menjadi sebuah penegasan kepada kita. Allah mempunyai satu maksud
mengizinkan bencana-bencana ini terjadi. Ini merupakan salah satu cara dari Dia untuk menyadarkan saya dan saudara, pria dan wanita. Oleh karena itu kita harus peka. Kita harus kemudian berserah kepada Tuhan, mengakui dosa kita, bertobat dari jalan-jalan yang mungkin kita lakukan telah salah, untuk kita kemudian mengabdi di dalam pekerjaan Tuhan. Ini adalah maksud daripada terjadinya bencana-bencana itu, untuk membuat kita semua ini bertobat. Ketika kita melihat akan hal itu, semakin dekatlah kita dengan Tuhan. Gantinya kita takut, tetapi kita semakin dipanggil untuk dekat dengan Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Bertobat dari dosa-dosa kita. Dan mengabdi di dalam pekerjaan Tuhan 2 kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tetap mengendalikan daripada dunia ini. Tuhan adalah pengendali alam semesta ini. Jangan kita ragu bahwa Dia tetap memegang kendali. Dia tetap memegang kontrol alam semesta ini. Penguasa rangkaian peristiwa yang datang dari tangan Tuhan, yang mulia di sorga, menentukan nasib bangsa-bangsa, dan juga untuk kepentingan umat Tuhan yang berada di dalam pengaturannya. Ini merupakan sebuah perlambangan bahwa umat Tuhan tetap di dalam genggaman Tuhan. Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu. Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Dia tetap memegang kendali. Di mana saja mungkin ada kesulitan, ada bencana, ada kemudian berganti terjadi yang namanya kekacauan di dunia ini. Tapi ingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali ini. Dia sedang menjalankan. Dia belum datang karena dia mau bawa kita semua bertobat untuk kesabaran Tuhan. Ketika kita masih menikmati kehidupan ini, menikmati satu berkat Tuhan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk lebih setia lagi kepada Tuhan. Sorga sangat memperhatikan dunia ini, bumi ini. Sorga mau semua umat manusia diselamatkan. Allah menyodorkan kepada seluruh alam semesta sebuah pelajaran antara kuasa kegelapan dan kuasa kebaikan dari Tuhan di bumi ini. Allah adamatkan manusia, tetapi Dia ingin juga menyampaikan kepada semua penghuni planet-planet yang lain bahwa bagaimana peristiwa ini terjadi untuk memurnikan ciptaannya. Dia bukanlah pencipta yang menciptakan robot, tapi Dia memberikan kepada ciptanya pilihan untuk menentukan pilihannya sendiri. Allah mempertahankan simpati dan pengakuannya terhadap seluruh alam semesta, sementara rencananya yang besar selangkah demi selangkah berlangsung menuju kegenapan yang sempurna, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Tindakan Kristus untuk mati di kayu salib demi keselamatan manusia bukan hanya membukakan sorga bagi manusia, tetapi juga di hadapan seluruh alam semesta ini, Dia akan menyatakan kepadanya betapa kasih karunia Allah dalam tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh setan. Kasih karunia Allah itu tetap mengalir kepada manusia yang telah memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Seluruh alam semesta sementara memandang dengan perhatian yang tak terlukiskan pada babak-babak akhir daripada pertarungan sengit antara kebaikan dan kejahatan. Dunia kita yang kecil ini, bumi kita ini adalah buku pelajaran bagi alam semesta. Bagaimana terjadi pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara Tuhan dan setan, dan ada manusia di sana yang perlu diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus menyampaikan tanda-tanda ini di atas bukit
Zaitun. Ketika dia berada di Yerusalem, dia memandang Yerusalem, lalu dia berbicara tanda-tanda ini kepada murid-muridnya yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian murid-muridnya itu bertanya kepada Kristus, bila manakah hal itu terjadi? Karena murid-murid ini masih berpikir Yesus adalah penyelamat mereka dari bangsa Roma, tentara Roma. Padahal Yesus sementara mau menyelamatkan mereka dari dunia ini, dari si jahat. Mereka kemudian bertanya kepada Yesus, bila mana hal itu terjadi? Katakanlah kepada kami, ujar mereka, bila mana itu terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan daripada dunia ini? Waktu dan kedatangan Yesus tidak ada yang tahu. Banyak orang yang menamakan diri umat Advent sudah menjadi bagaikan pengatur waktu. Waktu demi waktu sudah ditentukan bagi Kristus untuk datang. Dan telah terjadi kegagalan yang berulang-ulang di dalam hal ini. Pasti dia akan datang, tetapi waktunya kita tidak tahu. Firman Tuhan berkata, tetapi hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat sorga tidak, anak-anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui saat yang pasti tentang kecurahan Roh Kudus, tentang kedatangan Kristus. Mengapa Allah tidak memberikan pengetahuan ini kepada kita? Karena kita tidak memanfaatkan ini secara benar. Ada satu keadaan yang akan timbul sebagai akibat dari pengetahuan ini di kalangan anggota, dan kita akan sangat menghambat pekerjaan Tuhan apabila kita terlalu berfokus kepada hal-hal yang menjadi kelemahan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita gagal mendapatkan Roh Kudus itu, padahal kita berada di dalam gereja, karena kita terlalu berfokus kepada hal-hal yang kemudian menjadi kelemahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu kedatangan Tuhan kemudian menjadi tidak jelas, karena kita terlalu berfokus kepada hal-hal yang kemudian secara dunia ini kemudian membuat kita semakin bingung akan setiap pengajaran yang diberikan. Waktu yang tepat akan kedatangan Kristus yang kedua kali adalah rahasia Allah. Manusia apabila membicarakan tentang waktu ini, itu pasti tidaklah tepat. Karena sudah disampaikan oleh firman Tuhan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pekabaran tentang kedatangan Yesus, kapan Yesus akan datang, itu adalah bukan pekabaran yang menentukan waktunya. Tetapi itu lebih menitik beratkan kepada persiapan kita. Allah tidak memberikan satu pekabaran kepada seorang pun bahwa itu akan terjadi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. 20 tahun ke depan sebelum penutupan sejarah dunia. Tetapi itu tidak diberikan oleh Allah. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Kalau itu belum terjadi, anggaplah itu sebagai kesabaran dari Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bisa bertobat. Tapi kalau itu terjadi kemudian dengan cepat, maka telah genaplah apa yang disampaikan oleh tanda-tanda zaman. Penetapan waktu akan mengakibatkan ketidakpercayaan. Karena akan banyak orang yang kecewa kalau kemudian menetapkan satu waktu. Kemudian tidak datang. Dan itu sudah menjadi contoh ketika tahun 18. Banyak seorang pun yang tahu. Kita harus kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman Tuhan. Bahwa memang untuk waktu tidak ada lagi. Tidak ada nubuatan tentang waktu sesudah tahun 1844.
Itu yang digariskan, dinubuatkan, dituliskan oleh roh nubuat. Tidak ada lagi masalah nubuatan waktu. Ellen White mengharapkan memang kedatangan Kristus mungkin terjadi di zamannya, tetapi itu tidak terjadi. Disebutkan bahwa memang hanya Tuhanlah yang tahu waktu dan kedatangannya. Ellen White pernah berkata bahwa ketika saya telah ditunjukkan sekelompok orang yang hadir pada rapat Jena Conference, berkata malaikat itu, sebagian menjadi makanan untuk cacing, sebagian menjadi sasaran dari 7 bala terakhir, sebagian akan tetap hidup dan bertahan di bumi untuk diubahkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Memang ada yang akan diistirahatkan, tapi ada juga yang akan tetap hidup menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi kembali menyangkut soal waktu, itu tidak kita ketahui. Ada penundaan, mungkin saja itu terjadi, tetapi soal waktu kembali itu tidak kita tahu. Ketika masa kekecewaan besar pada tahun 1844, ketika waktu itu kemudian banyak orang kecewa, orang-orang kembali kemudian mempelajari akan firman Tuhan. Dan terdapatlah di sana Hiram Edson yang kemudian menyampaikan pekabaran penglihatannya di kebun jagung bersama-sama dengan 2 orang kawannya, kemudian menuliskan pekabaran itu bahwa di waktu itu Tuhan berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Penjelasan ini kemudian menjadi jelas kepada kita bahwa memang untuk kedatangan Kristus yang kedua kali tidak bisa ditentukan waktunya. Karena memang Alkitab sudah menuliskan bahwa itu tidak kita ketahui. Hanya Tuhanlah yang tahu akan waktu tersebut. Kristus sedang menunggu dengan kerinduan besar akan menyatakan dirinya kepada jemaatnya. Apabila tabiat Kristus sudah dipantulkan dengan sempurna oleh umatnya, barulah ia akan datang untuk mengakui sebagai miliknya. Menitik beratkan di dalam kalimat ini, bagaimana pantulan tabiat Kristus hadir di hadapan saudara dan saya. Hadir di hati kita masing-masing. Hadir di dalam pikiran dan hati kita. Kita terapkan di dalam kehidupan kita. Suatu kesempatan bagi setiap orang Kristen yang sementara menantikan kedatangan Tuhan. Bukan hanya menantikan, tetapi mempercepat kedatangan Tuhan. Sekiranya kita yang menyandang namanya menghasilkan buah demi kemuliaannya. Alangkah cepatnya dunia ini akan ditaburi dengan bibit-bibit penginjilan. Dengan panen, cepat panen raya. Maka peristiwa tuaian yang terakhir, Yesus akan datang mengumpulkan gandum-gandum ini untuk kerajaan sorga. Dengan kita menyiarkan Injil ke seluruh dunia, maka kita akan berkuasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gantinya kita saling menuding satu dengan yang lain kesalahan si A, si B, si C. Justru kita membuang waktu di saat itu untuk kita menghabiskan energi kita dengan hal tersebut. Gantinya energi yang besar ini kita maksimalkan untuk penginjilan, menyiarkan Injil ke seluruh dunia. Kita jangan hanya menyantikan, tetapi kita mempercepat kedatangan hari Tuhan itu. 2 Petrus 3 ayat 12. Ia telah menyerahkan kekuasaannya kepada kita. Melalui kerjasama dengan Dia, kita akan mengakhiri dunia ini dengan kedatangannya yang kedua kali. Batas panjang sabar Tuhan itu memang merupakan kesempatan bagi kita untuk kita dapat bertobat. Kita adalah pelanggar-pelanggar firman Tuhan. Kita diberikan kesempatan umat kita untuk kemudian kita dapat menerima anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu akan diulur sedikit lebih lama sampai penduduk bumi sudah memenuhi cawan kejahatan. Kemudian murka Allah yang sudah lama terdiam akan dibangunkan. Maka bumi yang ringan ini akan meminum anggur amarahnya yang tidak bercampur itu. Saya membaca kutipan dari Testimonies jilid 1 halaman 360.
Kejahatan penduduk dunia sudah hampir mencapai tempat di mana Allah akan mengizinkan si pembinasa untuk melakukan kehendaknya di atas bumi ini. Pelanggaran sudah hampir mencapai batasnya. Kekacauan memenuhi dunia. Dan ketakutan besar segera akan menimpa umat manusia. Kiamat sudah dekat. Kita yang mengenal kebenaran harus menyiapkan diri menghadapi apa yang segera akan menimpa kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita harus senantiasa mengingat akan hari. Kita harus mendidik diri kita untuk berpikir, untuk tetap menyimak babak-babak penghakiman besar yang ada di hadapan kita. Dan kemudian, sementara kita tetap menyimak babak-babak akan hari besar Tuhan di hadapan kita, kita kemudian menjadi lebih waspada. Dan itu akan mempengaruhi tabiat kita, untuk kita kemudian menjadi lebih makin sempurna dari waktu ke waktu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pekabaran firman Tuhan kita pada malam hari ini memberikan kepada kita sebuah kesan bahwa waktunya singkat. Tanda-tanda sudah terjadi silih berganti. Kemudian kita mempelajari bagaimana menyangkut waktunya. Memang kita tidak tahu waktu kedatangan Tuhan, tapi yang pasti waktunya singkat. Oleh karena itu Tuhan tidak memberikan istirahat baik siang maupun malam kepada mereka yang sekarang ini tidak peduli dan malas dalam tugas pekerjaan Tuhan. Kiamat sudah dekat. Inilah yang Yesus mau agar kita senantiasa menaruh di depan Dia. Menjadikan Dia yang terutama dalam kehidupan kita, karena waktunya sudah singkat. Bila mana kita kelak berdiri bersama umat tebusan di tepi laut kaca dengan kecapi emas, dengan mahkota kemuliaan, dan di hadapannya kita akan berseru pada kedatangannya yang kedua kali, benar Engkaulah Raja kami, Allah yang sudah lama kami nanti-nantikan, dan saat ini itu kemudian terjadi. Yesus berkata bahwa apabila semua itu terjadi, angkatlah kepalamu dan lihatlah bahwa penyelamatanmu sudah dekat. Pekabaran-pekabaran ini mengingatkan kita bahwa benar kedatangan Yesus itu sudah dekat. Dan itu akan terjadi cepat atau lambat. Peristiwa tanda-tanda telah terjadi. Waktu tidak kita ketahui. Hanya Tuhan Bapa yang tahu. Tetapi bagian saudara dan saya adalah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, dan kemudian menjadikan tanda-tanda itu sebagai kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk berserah sungguh kepada Tuhan, untuk lebih percaya kepada Tuhan terhadap nubuatan-nubuatan yang diberikan, sehingga apabila tabiat kita kemudian dimurnikan dari waktu ke waktu, ketika Tuhan datang, kita semua dapat kemudian diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Satu sukacita besar ketika kita semua yang berada di Zoom meeting ini, yang menyaksikan lewat Facebook live streaming, kita dapat bertemu di dalam kerajaan surga untuk bersukacita bersama-sama dengan Tuhan sebagai Allah kita dan hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus.